Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita Ririana Dewi. Saya dari Universitas Mercu Buana dengan NIM 43122110071. Saya kali ini akan presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pariwisata. Kali ini saya akan membahas yang pertama, teori dan konsep pariwisata. Yang kedua, destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Yang ketiga, perundangan tentang kepariwisataan sebagai landasan dan payung hukum dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Yang keempat, konsep dasar manajemen perencanaan bisnis pariwisata, konsep sumber daya manusia dan sumber daya alam pariwisata. Pengertian dari kepariwisataan adalah suatu fenomena yang terjadi karena diakibatkan oleh pergerakan manusia dari tempat tinggalnya untuk melakukan suatu kegiatan perjalanan wisata, baik liburan atau bisnis sampai ia kembali ke tempat tinggalnya semula. Pariwisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan secara penuh, mulai dari tempat tinggal menuju tempat tujuan wisata, dan kembali lagi ke tempat asal yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelaku kegiatan perjalanan wisata tersebut. Kegiatan usaha atas beberapa komponen utama. Yang pertama ada wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi, dan mengingatkan masa-masa di dalam kehidupan. Elemen geografi itu yang pertama ada daerah asal wisatawan atau DAW, daerah tempat asal wisatawan berada, tempat ketika ia melakukan aktivitas keseharian seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari informasi tentang objek wisata dan daya tarik wisata yang dinikmati, membuat pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan. Daerah transit atau DT itu tidak seluruh wisatawan harus berhenti di daerah tersebut, namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit pun penting. Seringkali terjadi perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan daerah tujuan. Hal ini yang membuat negara-negara seperti Singapura, Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yaitu sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata. Yang ketiga ada daerah tujuan wisata atau DTW. Itu daerah ini sering dikatakan sebagai ujung tombak pariwisata. Di DTW ini, dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan. Industri pariwisata itu ada wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, usaha pariwisata, pengusaha pariwisata, dan industri pariwisata. Jenis-jenis pariwisata. Yang pertama ada wisata pantai. Itu merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya. Termasuk sarana dan prasarana itu terdapat akomodasi makan dan minum. Wisata etnik merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik. Yang ketiga ada wisata cagar alam, merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa di pegunungan, keajaiban hidup binatang atau marga satwa yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain. Lalu ada wisata buruh, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Yang kelima ada wisata olahraga. Wisata ini memadukan kegiatan olahraga dengan kegiatan wisata. Untuk wisata kuliner, motivasi dalam jenis wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga
menjadi memotivasinya. Pengalaman makan dan memasak dari aneka ragam masakan khas tiap daerah membuat pengalaman yang didapat menjadi lebih istimewa. Wisata religius. Wisata ini dilakukan untuk kegiatan yang bersifat religi, keagamaan, dan ketuhanan. Lalu wisata agro. Wisata ini memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, dan rekreasi, di mana usaha agro yang biasa dimanfaatkan bisa berupa usaha di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, maupun perikanan. Wisata gua merupakan kegiatan melakukan eksplorasi ke dalam gua dan menikmati pemandangan yang ada di dalam gua. Wisata belanja. Wisata ini menjadikan belanja sebagai daya tarik utamanya. Wisata ekologi. Jenis wisata ini merupakan bentuk wisata yang menarik wisatawan untuk peduli kepada ekologi alam dan sosial. Lalu yang terakhir, wisata budaya. Peninggalan sejarah, kepurbakalaan, dan monumen. Wisata ini termasuk golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis objek wisata. Yang pertama ada wisata alam, contohnya seperti gunung, hutan, danau, pantai, laut, dan sungai. Yang kedua, wisata buatan manusia seperti kebun binatang, taman buah, taman bunga, kolam renang, dan lain-lain. Untuk wisata budaya, di dalamnya terdapat budaya seperti tari-tarian, upacara adat, bahasa, musik, cerita rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Unsur pariwisata, di sana ada atraksi. Atraksi atau daya tarik dapat timbul dari keadaan alam. Untuk transportasi, perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu, perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas fleksibilitas arah perjalanan. Jika angkutan dengan kereta api bersifat linear, tidak banyak cabang atau keelokannya, dengan kendaraan mobil, arah perjalanan dapat lebih bervariasi. Demikian pula dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintas berbagai rintangan alam. Untuk yang ketiga, akomodasi. Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum seperti hotel, motel, dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung menginap keluarga, kenalan, atau anggota perkumpulan tertentu atau terbatas. Yang keempat, fasilitas pelayanan. Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. Kemudian ada infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Next, ada sarana. Sarana perusahaan akomodasi, contohnya hotel, losmen, atau bungalow. Kemudian perusahaan transportasi, contohnya seperti pengangkutan udara, laut, kereta api, atau bus-bus. Untuk rumah makan, contohnya seperti restoran, warung yang ada di sekitar objek wisata, dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung dari objek wisata tersebut. Nah, untuk D, toko-toko penjualan cindera mata khas dari objek wisata tersebut yang notabene mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cindera mata khas objek tersebut. Kemudian sarana. Sarana di sini ada perhubungan seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara, laut, dan terminal. Untuk instalasi pembangkitan listrik dan instalasi air bersih. Yang ketiga, sistem telekomunikasi, itu seperti telepon, radio, televisi, kantor pos. Yang keempat, pelayanan kesehatan itu contohnya seperti puskesmas atau rumah sakit. Kalau pelayanan keamanan, baik itu pos penjaga objek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar objek wisata. Yang keenam, pelayanan wisatawan, baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata. Kemudian yang ketujuh ada pom bensin. Destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata adalah suatu entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang di dalamnya terdapat komponen produk pariwisata seperti attraction,
amenities, accessibilities, dan layanan. Serta unsur pendukungnya lainnya adalah seperti masyarakat, pelaku industri wisata, dan institusi pengembang yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan bagi wisatawan. Untuk jenis-jenis destinasi ada 5. Yang pertama, eksplorasi atau penemuan. DTW yang baru mulai ditemukan dan dikunjungi secara terbatas dan sporadis, khususnya wisatawan petualang. Yang kedua, ada involvement. Itu dengan meningkatnya jumlah kunjungan, masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukkan bagi wisatawan. Yang ketiga, development atau pembangunan, masuknya investasi dan munculnya pasar pariwisata secara sistematis. Daerah semakin terbuka secara fisik dan promosi semakin intensif. Untuk konsolidasi pariwisata menjadi struktur dominan dalam ekonomi daerah. Yang kelima ada stagnation, itu kapasitas berbagai faktor sudah melampaui sehingga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Dominasi wisata konvensi atau bisnis. Atraksi buatan mendominasi atraksi asli atau alam. Citra awal meluntur, destinasi tidak lagi populer. Kemudian untuk tipologi destinasi pariwisata, itu yang pertama ada satu, kawasan perairan atau bahari. Yang kedua ada kawasan pantai, kawasan gurun, kawasan pegunungan, kawasan taman nasional, dan kawasan ekowisata. Untuk konsep perencanaan pariwisata, mengapa pemerintah melakukan perencanaan pariwisata? Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pariwisata karena dalam pengembangannya terdapat kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja serta menghasilkan pendapatan. Oleh sebab itu, pariwisata berpotensi untuk memberikan kontribusi dan meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Kemudian, mengapa sektor publik atau pemerintah terlibat dalam kepariwisataan? Karena sebagai penggerak pembangunan dan pengembangan pariwisata, pengelolaan sumber daya, atau alasan ekonomi, agar dalam pengembangan mendapat dukungan yang luas. Kemudian terdapat mengantisipasi kegagalan pemasar. Industri pariwisata biasanya mengejar pasar yang sifatnya jangka pendek dan berfokus pada mencari keuntungan. Maka terkadang mereka mengabaikan isu lingkungan. Yang kedua, kebutuhan masyarakat sekitar. Kemudian ketersediaan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dapat mengintervensi agar pengembangan pariwisata dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya untuk kualitas destinasi, dalam suatu penelitian diidentifikasikan persepsi dan penilaian destinasi terhadap faktor citra suatu destinasi sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi jalannya itu bagus atau jelek. Terus bentang alamnya itu eksotik atau biasa aja. Kemudian untuk lingkungannya aman nggak, otentik tidak. Untuk keempat, masyarakat setempat itu terdidik atau tidak dan ramah atau tidak. Untuk cendera mata itu dilihat dari mahal atau murahnya. Yang keenam, kenyamanan dalam perjalanan. 7, transportasi umum. 8, kawasannya padat atau jarang. 9, cuacanya. 10, kondisi lingkungan beraneka ragam atau monoton. Kemudian yang terakhir, binatang buas. Terus untuk pengembangan destinasi, berbagai langkah dilakukan untuk mengembangkan destinasi pariwisata sebagai berikut. Itu pendekatan agresif atau pasif. Untuk skala untuk lodging informasi itu atau skala peringkat, nama merek, gaya layanan. Untuk yang ketiga, restoran information, tingkat kualitas, jaringan afiliasi, jumlah dan lokasi tempat duduk, dan gaya pelayanan. Yang ketiga,
transportasinya aman, andal, peralatan bagus, dan kamar kecil. Atraksinya, area penerimaan grup, waktu masuk yang ditentukan, toko souvenir, area istirahat, layanan makanan, dan layanan pemandu. Untuk keenam, memandu indera dan informasi tamasya. Yang ketujuh, shopping information. Jadi pengembangan destinasi itu berbagai pengalaman berbelanja, layanan makanan, kupon, aktivitas lainnya. Selanjutnya, untuk perundangan tentang kepariwisataan sebagai landasan dan payung hukum dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata serta produk jasa pariwisata. Saya mengambil dari pasal 1. Itu di sana terdapat dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Terdapat wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan itu orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisata dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Untuk daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran dan tujuan kunjungan wisatawan. Selanjutnya ada DTW. Kemudian usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa yang bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Yang ke-8, pengusaha pariwisata orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Yang ke-9 ada industri pariwisata, itu kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan strategis pariwisata, kemudian ada kompetensi, sertifikasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Untuk pasal 2, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas yang pertama manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, kemudian partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan. Untuk pasal 4 sendiri, di sana terdapat kepariwisataan bertujuan untuk 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, 6. Memajukan kebudayaan, 7. Mengangkat citra bangsa, 8. Memupuk rasa cinta tanah air, 9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan 10. Mempererat persahabatan antar bangsa. Yang terakhir itu ada apa itu manajemen? Manajemen suatu proses pelaksanaan usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang-orang lain, di mana dalam manajemen ada beberapa fungsi manajemen secara umum adalah forecasting, planning, organizing, staffing, directing, leading, coordinating, motivating, controlling, dan reporting. Objek wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi seseorang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Kemudian untuk manajemen pariwisata itu adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang pariwisata. Kemudian konsep manajemen dan pariwisata. Konsep manajemen dan pariwisata itu terdapat
Yang pertama, aspek penawaran pariwisata. Ada attraction atau daya tarik, di mana daerah tujuan wisata dalam menarik wisatawan hendaknya memiliki daya tarik baik, daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Yang kedua, accessible. Itu hal ini dimaksudkan agar wisata domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Yang ketiga, ada fasilitas. Syarat yang ketiga ini memang menjadi salah satu syarat dari daerah tujuan wisata, di mana wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di daerah tersebut. Yang terakhir itu adanya lembaga pariwisata. Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari daerah tujuan wisata apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan dan terlindungi, baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau orang bepergian. Kemudian ada aspek permintaan pariwisata, ada pendekatan ekonomi. Pendapat para ekonom mengatakan di mana permintaan pariwisata menggunakan pendekatan elastisitas permintaan atau pendapatan dalam menggambarkan hubungan antara permintaan dengan tingkat harap ataukah permintaan dengan variabel lainnya. Kemudian pendekatan geografi. Sedangkan para ahli geografi berpendapat bahwa untuk menafsirkan permintaan harus berpikir lebih luas dari sekedar penaruh harga sebagai penentu permintaan, karena termasuk yang telah melakukan perjalanan maupun yang karena suatu hal belum mampu melakukan wisata karena suatu alasan tertentu. Yang C, itu ada pendekatan psikologi. Para ahli psikolog berpikir lebih dalam melihat permintaan pariwisata, termasuk interaksi antara kepribadian calon wisatawan, lingkungan, dan dorongan dari dalam jiwanya untuk melakukan kepariwisataan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata itu ada harga. Harga yang tinggi pada suatu daerah tujuan wisata maka akan memberikan imbas atau timbal balik pada wisatawan yang akan bepergian, sehingga permintaan wisata pun akan berkurang, begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Apabila pendapatan suatu negara tinggi, maka kecenderungan untuk memilih daerah tujuan wisata sebagai tempat berlibur akan semakin tinggi dan bisa jadi mereka membuat sebuah usaha pada daerah tujuan wisata jika dianggap menguntungkan. Yang ketiga ada sosial budaya. Dengan adanya sosial budaya yang unik dan bercirikan, atau dengan kata lain berbeda dari apa yang ada di negara calon wisata berasal, maka peningkatan permintaan terhadap wisata akan tinggi. Hal ini akan membuat sebuah keingintahuan dan penggalian pengetahuan sebagai hasanah kekayaan pola pikir budaya mereka. Yang keempat ada sosial politik. Dampak sosial politik belum terlihat apabila keadaan daerah tujuan wisata dalam situasi aman dan tentram. Tetapi apabila hal tersebut berseberangan dengan kenyataan, maka sosial politik akan sangat terasa dampak atau pengaruhnya dalam terjadinya permintaan. Yang kelima ada intensitas keluarga. Banyak atau sedikitnya keluarga juga berperan serta dalam permintaan wisata. Hal ini dapat diratifikasi bahwa jumlah keluarga yang banyak, maka keinginan untuk berlibur dari salah satu keluarga tersebut akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan wisata itu sendiri. Keenam ada harga substitusi. Di samping dari kelima aspek yang sebelumnya, harga barang pengganti juga termasuk dalam aspek permintaan, di mana barang-barang pengganti dimisalkan sebagai pengganti daerah tujuan wisata yang dijadikan cadangan dalam berwisata, seperti Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Akibat suatu dan lain hal, Bali tidak dapat memberikan kemampuan dalam memenuhi syarat-syarat daerah tujuan wisata, sehingga secara tidak langsung wisatawan akan mengubah tujuannya ke daerah terdekat seperti Malaysia atau Singapura. Yang terakhir ada harga barang komplementer. Merupakan sebuah barang yang saling membantu, atau dengan kata lain, barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi, di mana apabila dikaitkan dengan pariwisata, barang komplementer ini sebagai objek wisata yang saling melengkapi dengan objek wisata lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.